Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 4 September 2022, dengan judul Aku Melangkahkan Kakiku. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, iman kita haruslah aktif menghasilkan pekerjaan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita baca kutipan selengkapnya. Usia tidak akan pernah membebaskan kita dari menuruti Allah. Iman kita haruslah aktif menghasilkan pekerjaan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Setiap tugas yang dikerjakan, setiap persembahan yang dibuat dalam nama Yesus menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dalam setiap tindakan pelayanan, Allah berbicara dan memberikan berkat-Nya. Namun, Ia menuntut agar kita menyerahkan segenap kesanggupan. Pikiran dan hati seluruhnya harus diberikan kepadanya, atau kita tidak berhasil menjadi umat Kristen yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu perlu ada kegiatan, aktivitas. Di dalam hal rohani juga demikian. Perlu ada tindakan atau aktivitas rohani. Dan tindakan aktivitas rohani ini tidak terbatas oleh usia. Sampai kapanpun, mau orang muda, mau orang yang lanjut usianya sekalipun, harus aktif. Karena kalau tidak aktif, walaupun kita sudah banyak pengalaman hidup, sudah sangat lanjut barangkali, bisa saja akan mati. Oleh sebab itu diperlukan tindakan, diperlukan pekerjaan. Dan biarlah pekerjaan kita diberkati karena kita serahkan di dalam Tuhan. Poin yang nomor 2. Ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati nurani orang yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Testimoni jilid 4 halaman 145-146. Allah membutuhkan ketaatan yang segera akan hukumnya dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi orang-orang tertidur atau lumpuh karena tipu daya setan yang menawarkan berbagai alasan dan tipu muslihat menaklukkan mereka dengan keraguan, dengan mengatakan seperti yang dia katakan kepada Hawa di Taman Eden, pastilah kamu tidak akan mati. Ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati nurani orang yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Apa yang mau ditekankan di sini adalah setan selalu akan memunculkan keraguan kepada Tuhan, sehingga setan akan berusaha menghalangi kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, terlebih di dalam pekerjaan rohani. Setan paling tidak senang kalau kita berdoa, membaca Alkitab, ya, lalu melakukan tindakan-tindakan kasih. Setan tidak senang. Karena apa? Karena tindakan-tindakan itu akan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, akan semakin memperkuat iman kerohanian kita. Sementara kita beriman, kalau tidak ada tindakan rohani yang kita kembangkan, iman kita akan mati. Oleh sebab itu kita harus taat. Nah, tanpa ketaatan inilah yang seringkali merusak iman kita. Poin yang ketiga, Allah membutuhkan penyerahan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna. Testimoni jilid 4 halaman 218. Bisakah kita memiliki cara kita sendiri dan melepaskan diri kita sendiri dari tangan Allah karena itu lebih menyenangkan hati kita? Allah membutuhkan penyerahan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita, ketika kita menuruti jalan kita akan serong. Jalan kita tidak akan menemukan kebenaran. Tetapi ketika kita menyerahkan segala rencana kita, kehendak kita kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun.
Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Dan jalan yang terbaik adalah jalan menuju kebenaran. Dan jalan menuju kebenaran artinya kita mendapatkan harapan untuk diselamatkan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, iman kita harus aktif menghasilkan pekerjaan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati nurani orang yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Dan yang ketiga, Allah membutuhkan penyerahan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman ini. Agar firman ini berakar kuat, kami bertumbuh di dalam iman kami, dan tindakan-tindakan kami akan mewujudkan, menunjukkan, membuktikan atas apa yang kami percayai. Mohon berkat untuk sepanjang hari ini bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.